Maijen Pranoto Rekso Samudro, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat pada saat peristiwa gerakan 30 September disebut Anthony Dek dalam bukunya, Berkas-berkas Soekarno tahun 1965 sampai tahun 1967. Kronologi suatu keruntuhan, punya peran dalam mendatangkan pasukan Batalion 454 Kodam Diponegoro dan Yon 530 dari Kodam Brawijaya. Dua pasukan itu datang ke Jakarta untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun ABRI yang akan digelar pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Selain dua pasukan itu, juga didatangkan pasukan dari Batalion 328 Parakujang 2 Siliwangi. 3 kesatuan pasukan tempur itu datang ke Jakarta setelah dapat radiogram dari Pangkostrat Maijen Soeharto, tapi mengenai kenapa Yon 454 dan Yon 530 yang dipilih, Anthony Dek menyebut Jenderal Pranoto punya peranan. Menurut Anthony Dek, Jenderal Pranoto dikenal sebagai tentara yang disukai orang tetapi dengan sikap pro-PKI yang jelas. Pranoto menurut Anthony Dek kemudian menjadi anggota tidak formal dari kelompok Untung, Ketua PKIDN Aidit dan para anggota Dewan. Pimpinan Harian Politbiro kemudian juga menyiapkan peranan penting bagi Pranoto dalam kudeta yang direncanakan akan dilancarkan itu. Dalam hari-hari yang gaduh di bulan September itu, Pranoto berkali-kali dilihat bersama-sama dengan Aidit dan menghadiri rapat-rapat penting kelompok Untung, seperti antara lain pertemuan tanggal 29 September. Pertemuan ini merupakan yang terakhir kalinya sebelum hari H pada tanggal 1 Oktober yang selain para anggota kelompok Untung juga dihadiri oleh Aidit dan Pranoto, tulis Anthony Dek dalam buku yang disusunnya. Masih menurut Anthony Dek dalam bukunya, pada malam hari tanggal 30 September Pono menjemput Jenderal Pranoto dari rumahnya dan membawanya ke Syam dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke Pangkalan Udara Halim. Lambat laun diketahui satuan-satuan yang ada di Jakarta yakni Yon 454 dan Yon 530 atas prakarsa Pranoto, tulis Anthony Dek dalam bukunya. Kemudian, setelah itu staf umum Angkatan Darat, SWAT, menyetujuinya. Yon 454 dan Yon 530 berada di Jakarta untuk ikut serta dalam parade tanggal 5 Oktober itu. Satuan-satuan itu, Batalion 454 atau pasukan Baret Hijau di bawah pimpinan komandannya Mayor Sukirno dengan wakil komandan Kapten Kuncoro. Pasukan Yon 454 terdiri dari 4 kompi atau berkekuatan sekitar 1000 orang. Lalu Batalion 530 dari Kodam Brawijaya dengan komandannya Mayor Bambang Supeno dan Wakil Komandan Kapten Sukarbi. Pasukan ini terdiri dari 5 kompi atau kurang lebih 1250 orang. Pasukan lain yang disiapkan adalah pasukan Batalion 1 dari Resimen Cakrabirawa yang dipimpin langsung oleh komandannya Letnan Kolonel Untung Syamsuri dengan kekuatan kira-kira 1000 orang. Lalu, 1 batalion pasukan gerak cepat AORI yang berpangkalan di Pangkalan Udara Halim dengan 4 kompi atau sekitar 1000 orang. Kemudian pasukan dari Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya Jakarta yang dipimpin oleh Kolonel Latif dengan kira-kira 300 orang. Ada juga 1 skuadron kavaleri dari Kodam Siliwangi Jawa Barat dengan 30 buah tank atau kendaraan lapis baja. Juga disiapkan akan ikut serta 3.000 sampai 4.000 sukarelawan di bawah pimpinan Mayor Udara Suyono. Rupanya mereka tak hanya disiapkan untuk parade hari ulang tahun ABRI, juga diproyeksikan mendukung upaya kudeta pada tanggal 1 Oktober. Selain satuan terakhir yang terdiri dari sukarelawan asal kalangan sipil yang sumbangannya sangat minim, kekuatan yang dikerahkan pada tanggal 1 Oktober dalam rangka kudeta kelompok Untung terdiri dari sekitar 4.550 orang dengan didukung oleh 30 buah tank. Dari mereka yang semuanya merupakan tentara profesional serta awak kendaraan lapis baja itu diharapkan dukungan dalam pelancaran perebutan kekuasaan tersebut, tutur Anthony Dek. Namun menurut Anthony Dek antara mimpi dan pelaksanaannya tidak nyambung, alias apa yang direncanakan tak jadi kenyataan.
Pada awal aksi penculikan terhadap para Jenderal Angkatan Darat Pendudukan RRI serta gedung telekomunikasi memang bisa dikatakan berhasil. Tapi kenyataannya menurut Anthony Deck secara militer agaknya berbeda dari apa yang direncanakan. Batalion-batalion 454 dan 530 memang berada dalam tingkat operasional lengkap dan dikerahkan untuk berbagai macam tugas. Dari tiap batalion itu, satu kompi dimasukkan dalam komando maut dan sisanya sekitar 1.500 orang dikerahkan ke Medan Merdeka. Pasukan-pasukan ini yang dimaksudkan untuk menjalankan dan mendukung kudeta di ibu kota, tulis Anthony Deck dalam bukunya. Akan tetapi, kata Anthony Deck, jumlah satuan-satuan lainnya yang hadir pada tanggal 1 Oktober itu jauh lebih sedikit dari apa yang direncanakan. Dari batalion pimpinan Untung hanyalah satu kompi dari 4 kompi yang direncanakan akan berpartisipasi. Lalu batalion PGT Auri pada hari H tidak ada. Pasukan Brigif 1 yang dikerahkan oleh Latif pun hanyalah separuhnya yang hadir di Halim atau sekitar 150 orang. Terkait skuadron tank dari Kodam Siliwangi, pengerahannya untuk ikut serta dalam aksi di Jakarta telah dijanjikan Latif yang didasarkan pada yang olehnya dinamakan relasi baik di Bandung dengan staf Kodam Siliwangi. Sampai saat terakhir Untung dalam pada itu bersikeras bahwa ia memerlukan 30 buah tank atau kendaraan lapis baja atau tidak akan bersedia melancarkan aksi. Rupanya Latif hanya mengelabui para rekan sekomplotannya karena ternyata kendaraan lapis baja itu tidak pernah muncul, kata Anthony Deck dalam bukunya. Masih menurut Anthony Deck, para anggota PKI dalam kelompok itu mengesampingkan alasan Untung mengenai skuadron tank itu dan tetap menentukan hari H pada tanggal 1 Oktober pukul 4.00 dari suatu kekuatan sebanyak 4.550 orang yang diperhitungkan dan diharapkan semula. Kelompok Untung hanya dapat mengandalkan pasukan sebanyak 2.700 orang, yakni 2.250 orang yang merupakan kekuatan bersama batalion 454 dan 530 dan 450 orang, dan satuan tank tidak muncul.